Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafa Mardika. Di sini saya membuat video untuk menjelaskan mengenai subnetting. Jadi, subnetting itu sebuah teknik krusial dalam pengelolaan jaringan IP. Pada video ini, kita akan mengupas tuntas konsep dasar, perhitungan, dan penerapan subnetting di lingkungan perusahaan. Selain itu, saya juga akan membahas subnetting untuk jaringan kelas A dan B, serta beberapa konsep lanjutan lainnya yang dapat membantu dalam perencanaan jaringan. Terus saya juga akan menggunakan PPT ini dalam membantu saya menjelaskan subnetting kepada Anda. Jadi adapun materi yang akan dibahas adalah 1. Pengantar subnetting, 2. Definisi dan konsep dasar, 3. Notasi dan terminologi, 4. Proses perhitungan subnetting, 5. Subnetting untuk jaringan kelas A dan B, 6. VLSM, 7. Implementasi pada jaringan perusahaan, dan 8 kesimpulan. Oke, jadi pertama-tama apa itu subnetting? Jadi subnetting adalah cara untuk memisahkan dan mendistribusikan beberapa IP address sehingga host dalam subnet yang sama dapat berkomunikasi secara langsung. Dan ini adalah visualisasi dari subnetting itu sendiri. Yang kedua adalah definisi dan konsep dasar subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan IP besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang kita sebut subnet. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi traffic broadcast, serta meningkatkan keamanan dan kemudahan manajemen jaringan. Dalam konteks ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah network. Network itu sendiri adalah keseluruhan ruang alamat IP yang tersedia. Yang kedua adalah subnet. Jadi subnet itu adalah potongan jaringan yang lebih kecil sehingga lebih mudah diatur dan diawasi. Yang ketiga adalah host, yaitu perangkat atau endpoint yang mendapatkan alamat IP dalam tiap subnet. Dengan membagi jaringan menjadi beberapa subnet, kita dapat mengisolasi masalah, mengatur keamanan secara segmentasi, dan mengoptimalkan performa jaringan. Yang ketiga adalah notasi dan terminologi. Jadi setiap alamat IP dituliskan dengan notasi prefix. Misalnya 192, 168, 10, prefix 24. Yang berarti 24 bit pertama digunakan untuk bagian network, sedangkan sisanya untuk host. Beberapa istilah penting yang perlu diketahui adalah yang pertama yaitu network ID. Network ID itu adalah alamat IP pertama dalam suatu subnet yang berfungsi sebagai suatu identitas subnet. Kedua, broadcast address adalah alamat IP terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam subnet tersebut. Yang ketiga adalah host range, rentang alamat antara network ID dan broadcast yang digunakan untuk perangkat. Memahami notasi dan terminologi ini sangat penting untuk melakukan perhitungan dan penerapan subnetting dengan benar. Proses perhitungan subnetting. Jadi berikut adalah langkah-langkah dasar perhitungan subnetting. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu kelas jaringan awal. Misalnya kita mulai dengan jaringan kelas C, seperti 192, 168, 10 dengan prefiksnya yaitu adalah 24. Yang kedua adalah tentukan jumlah bit yang akan dipinjam. Contohnya jika kita meminjam 3 bit, maka jumlah subnet yang dapat dibuat adalah 2 pangkat 3 yaitu 8. Ketiga yaitu hitung jumlah host per subnet. Kita gunakan rumus 2 pangkat jumlah bit host dikurang 2, karena kita mengurangi 2 alamat untuk network ID dan broadcast. Yang keempat adalah tentukan subnet mesh yang baru. Dengan meminjam 3 bit pada jaringan kelas C, subnet mesh berubah dari 255, 255, 255, 0 menjadi 255, 255, 255, 224 atau prefiksnya 27. Contoh sederhananya, jaringan 192, 168, 10 dengan prefiks 24 dengan meminjam 3 bit menghasilkan 8 subnet dengan masing-masing 30 host yang bisa digunakan. Karena tabel perhitungan yang memuat nilai-nilai seperti prefiks 27, 32 alamat total dan 30 host. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi subnetting untuk jaringan kelas B dan A. Jadi selain jaringan kelas C, kita juga penting untuk memahami bagaimana subnetting diterapkan pada jaringan kelas B dan A.
Untuk jaringan kelas B, contohnya adalah 172.16.00 dengan prefiks 16. Jaringan kelas B memiliki ruang alamat menengah. Jadi jika kita mengubah prefiks dari 16 menjadi 20, maka jumlah subnet yang dihasilkan adalah 2 pangkat 20 dikurang 16, yaitu 16 subnet. Dan masing-masing subnet memiliki 2 pangkat 32 dikurang 20 dikurang 2 sama dengan 4094 host. Untuk catatan adalah pilihan prefiks di jaringan kelas B harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan organisasi sehingga jumlah host dan subnet dapat diatur secara optimal. Untuk jaringan kelas A, contohnya adalah 10.0.0.0 dengan prefiks 8. Jaringan kelas A menyediakan ruang alamat yang sangat besar. Misalnya, jika kita mengubah prefiks dari 8 menjadi 16, kita mendapatkan 2 pangkat 16 dikurang 8, yaitu 256 subnet. Masing-masing subnet memiliki 2 pangkat 32 dikurang 16 dikurang 2, yaitu 65.534 host. Dengan catatan, perhitungan ini memungkinkan pembagian yang sangat fleksibel untuk organisasi besar, dengan kebutuhan host yang sangat banyak di tiap segmen dan kebutuhan organisasi, sehingga jumlah host dan subnet dapat diatur secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ruang alamat awal, semakin banyak opsi pembagian yang tersedia. Perhitungan harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan dan skala organisasi. Selanjutnya adalah VLSM atau Variable Length Subnet Masking. Jadi selain pembagian subnet dengan ukuran yang seragam, ada juga teknik yang lebih fleksibel yang dikenal dengan VLSM. Jadi VLSM itu adalah teknik pembagian jaringan dengan menggunakan subnet mesh yang bervariasi untuk mengalokasikan jumlah host sesuai kebutuhan masing-masing subnet. Jadi ada beberapa keunggulan dari VLSM, yaitu adalah yang pertama adalah penyesuaian jumlah host. Anda dapat menyesuaikan jumlah host dalam tiap subnet sesuai kebutuhan. Misalnya untuk departemen dengan sedikit perangkat, gunakan subnet dengan prefiks yang lebih panjang, misalnya prefiks 28, sehingga hanya tersedia sedikit host. Yang kedua adalah efisiensi alamat IP. Menghindari pemborosan alamat IP karena setiap subnet mendapatkan jumlah host yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah fleksibilitas perencanaan jaringan. Dapat mengalokasikan subnet dengan ukuran berbeda dalam satu jaringan sehingga cocok untuk organisasi dengan kebutuhan jaringan yang beragam. Contoh penerapan VLSM adalah untuk departemen kecil, yaitu gunakan subnet dengan prefiks 28, menyediakan 16 alamat IP, total 14 host yang dapat digunakan. Untuk departemen besar, yaitu gunakan subnet dengan prefiks 24 atau 26 untuk menyediakan lebih banyak host. Jadi selanjutnya adalah implementasi di lingkungan perusahaan. Jadi di dunia nyata itu subnetting itu digunakan untuk satu, optimasi alamat IP. Jadi setiap divisi seperti IT, HR, dan marketing dapat memiliki subnet khusus. Kedua yaitu pengurangan traffic broadcast. Traffic hanya terjadi di dalam subnet masing-masing sehingga jaringan lebih stabil. Yang ketiga adalah peningkatan keamanan. Isolasi antar subnet membantu meminimalisir penyebaran masalah atau serangan. Jadi misalnya sebuah perusahaan besar mungkin memiliki beberapa kantor cabang dengan jaringan yang berbeda. Jadi dengan subnetting, setiap cabang tuh dapat diatur secara terpisah. Sehingga jika terjadi masalah di satu cabang, yang lain tetap aman dan operasional. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, subnetting adalah teknik esensial dalam pengelolaan jaringan yang memungkinkan optimasi penggunaan alamat IP, pengurangan traffic, dan peningkatan keamanan, baik untuk jaringan kelas A, B, dan maupun C. Konsep dasarnya itu tetap sama, hanya berbeda pada skala dan jumlah alamat yang dialokasikan. Teknik lanjutan seperti VLSM menambah fleksibilitas dan perencanaan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua untuk memahami dan mengimplementasikan subnetting dengan lebih baik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.